Ajin. Jadi tiap hari ngaji ya? Jam berapa mulai ngajinya? Jam 4 sore. Setiap hari? Nggak bosan? Murid TPA di sini berapa Bunda? Kalau catatan terakhir kemarin 61. 61. Kemudian itu sudah berlangsung waktu pandemi itu, karena pandemi itu berangsur-angsur ada yang minta izin sehat sebentar. Iya. Jadi ada yang sampai sekarang bahkan tidak masuk sama sekali, memang alasannya karena corona. Iya. Memang di rumah ya ada mantau terus saya pantau Iya. di rumah. Berarti Jadi sekitar kalau yang aktif sekitar 50-an. jadi sebelum pandemi Iya, kemarin COVID-19 60-an, 60-an. siswa kita Iya. itu sekitar Santri. santri ya, Iya, santri santri. ya, santri kita sekitar 60-an. Karena pandemi COVID-19 Aktif sekarang yang aktif cuma sekitar 50-an. Nah, mungkin karena orang tuanya juga Iya, cemas ya cemas, dengan banyak yang kondisi takut. pandemi COVID-19. Nah, begini Bunda, nah, saya lihat kan saya sudah mendengar tadi, saya dengar dulu dari luar tadi kan bahwa mereka membaca ya juz 30 tadi ya. Saya lihat dan saya dengar ini cukup baik. Dan saya pengen tahu juga apa rahasia Bunda membuat santri-santri ini ya untuk bisa semangat dan bisa berproses. Biasanya kan dari awalnya kan dari Iqra ya Bunda ya. Iya. Nah, sekarang saya cuma pengen tahu tahapan-tahapannya bagaimana cara pembelajarannya di TPA ini. Yang pertama kita menganggap anak itu jangan sama ya Pak ya. Iya. Jadi kita harus menganggap anak punya kemampuan masing-masing. Nah, dari kemampuan itu kita dalam mengajar tuh jadi tidak boleh memaksakan harus sama dengan yang lain. Nah, maksudnya menurut kemampuannya kan. Nah, dari Iqra itu kita sistemnya privat. Jadi kita sistemnya privat. Jadi menurut kemampuan anak itu. Nah, setelah Iqra selesai, kemudian lanjut ke Al-Quran. Di Al-Quran tadi pelan-pelan kita tanamkan anak-anak untuk pertama mencintai dulu dengan Al-Quran. Nah, manfaat membaca Al-Quran kita kasih tahu, akhirnya menumbuhkan rasa anak itu cinta dulu dengan Al-Quran. Kalau sudah cinta mereka akan senang. Kalau sudah senang mereka akan mempelajari atau menghafal. Nah, itu yang kita tanamkan ke anak dulu. Sudah dari selesai Iqra, kemudian tahapannya ke Al-Quran. Sudah Al-Quran sistemnya tetap masih privat Pak, masih satu persatu. Nanti kalau sudah satu persatu, biasanya yang nunggu giliran ini biasanya kita kasih tugas tebak-tebakan dengan kawannya, surat Anas berapa surat ini berapa surat gitu. Jadi tidak ada yang dibicarakan dalam satu tempat itu kecuali dalam Al-Quran itu. Nah, itu awal kelas ula atau kelas awal untuk ke Al-Quran. Nah, jadi dari Bunda cerita tadi, awal pertama yang mengkonsolidasikan bahwa semua santriwan atau santriwati ini mencintai Quran, untuk cinta dulu dengan Al-Quran. Yang kemudian dari awal Bunda tahu enggak dari ya feelingnya lah ya bahwa anak-anak ini kan dari 60 orang tadi. Dalam prosesnya ini kan sebelumnya kan harus belajar apa namanya Iqra dulu kan. Iqra dulu. Nah, dari Iqra kan baru peningkatan bisa ke awal Al-Quran ya. Nah, ini dari umur berapa mereka nih rata-rata masuk sini? Kalau rata-rata itu pas ada yang datang tuh ada Pak yang bahkan belum sekolah. Ada Pak yang belum sekolah. Yang rata-ratanya masuk tuh TK. TK itu sudah masuk. Nah, yang awal-awal ini bahkan sekolah PAUD ada juga yang sudah masuk gitu. Kalau dari pas mulai TK itu rata-rata 2 tahun sudah selesai Iqra. Paling lambat 2 tahun setengah itu sudah selesai Iqra. Kenapa tuh punya cita-cita atau punya niat untuk bangun TPA?
Sebenarnya sudah dirintis dari 2005 itu Pak ya. Ada kalau untuk membantu ya, untuk kenyamanan anak-anak biar merasa nyaman juga belajarnya. Kemudian ya untuk pengembangan pendidikan merakas buta huruf Al-Quran, buta aksara Al-Quran, untuk sekitar Pijuan ini, di lingkungan Pijuan. Jadi artinya Bunda ada melihat juga di lingkungan Pijuan ini banyak juga yang buta aksara Al-Quran, dengan kelihatan dan ya terdengar ya di lingkungan yang banyak buta aksara Al-Quran, terpikirlah untuk membuat suatu TPA. Dan ini salah satu cukup baik. Kenapa? Ini membantu program-program pemerintah bahwa tidak boleh lagi buta huruf baca Al-Quran, tidak boleh lagi buta huruf baca Latin. Ini dengan proses pembangunan TPA seperti ini bisa jadi contoh dalam proses pembangunan tingkat berikutnya adalah tapis, ya, tapis Al-Quran itu hafal Al-Quran yang 30 juz. Kalau di tingkat ini kan hafal di juz 30. Ya. Jadi kadar-kadar itulah yang harus Bunda maksimalkan dalam proses pembelajaran. Nah, saya tanya lagi, ini kira-kira dipungut biaya berapa? Mereka setiap apa perlu pendaftaran? Apa juga orang tuanya datang ke sini? Atau memang diumumkan? Nah, ini bagaimana TPA di sini, Bunda? Pada awalnya memang orang tua datang ke sini dari mungkin satu awalnya ya tahu kalau kita ngajar kan, dan langsung datang menyerahkan ya, memang tidak ada pendaftaran itu nggak ada Pak, uang pendaftaran itu nggak ada, cuma karena untuk yang menyemangati memang untuk membeli baju ini ya, namanya membeli Pak, baju ini kami pesan di Jogja Pak. Jadi yang cuma membeli baju. Jadi mereka cuma dikenakan biaya untuk beli baju supaya kelihatan seragam, bagus. Rapi. Ini dulu dari mulai berapa awalnya? Apa santrinya dulu? Awal santri dulu ya 25 orang, 25-30 anak. Iya, jadi 25 sampai ke 60 orang. Iya. Karena pandemi COVID-19 sekarang banyak yang tinggal 50 ya. Untuk bulanan kami memang karya. Nah, dalam satu hari tahapan jadwalnya dari mulai jam berapa, Bunda? Kalau yang pagi itu ada sesuai usia anak itu, untuk usia PAUD itu jam 9-an Pak. Jam 9 sampai jam 10 yang kecil-kecil itu kan. Itu usia PAUD. Jam 9 itu sampai jam 10. Itu berapa siswa? Berapa? Sedikit 10 orang. Itu jam 9. Dari jam 10 sampai jam 11 itu rata-rata yang TK Pak. 10 tingkatan TK. 11 TK. Mereka pulang sekolah TK langsung ke sini. Dan kemudian yang sore? Yang sore itu biasanya kelas anak-anak yang mungkin ada yang umur usianya SD tapi memang belum bisa baca Iqra, itu yang jam 3 itu Pak, sampai jam 4 itu kelas Iqra. Jadi di situ ada yang umur 5 tahun, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, yang sudah SD lah itu rata-rata itu, karena paginya SD dari jam 11 dan 12, jadi masih jam 3 sampai jam 4. Kalau jam 4 sampai jam 5 yang sudah Al-Quran. Jadi saya lihat saya dengar tadi, berarti tahapan-tahapan dari umur 3,5 tahun. Target Bunda kalau bisa di kelas 2 SD itu rata-rata udah tamat ya, udah khatam ya, udah khatam Al-Quran ya. Bangun TPA ini kalau dari proses pembelajaran saya lihat sudah baik, hasilnya juga udah baik. Tapi suka dan dukanya apa? Kalau untuk sukanya itu ya alhamdulillah Pak, ya anak-anak tuh senang gitu belajar di sini, senang dengan tempat yang lebih nyaman lagi kan, kemudian
Iya. Mau ngaji mandi dulu pakai bedak, pakai minyak, yang punya minyak lagi pakai. Nah, karena memang Pak, kita apalagi berhadapan ngaji itu kan pinginnya seger suasananya, saya nggak dipikir. Terus alhamdulillah anak-anak tuh nurut, senang, semangat ya. Tapi untuk yang selanjutnya kadang-kadang awalnya Pak pasrah anak, nitip anak minta tolong. Kadang-kadang tengah jalan berhenti nggak ngasih kabar, ketemu di jalan pun nggak ngomong. Namanya ini ya sudah kami maklumi. Dan ya kalau boleh terus terang sedikit ya, karena memang kami tidak berani untuk menekan untuk bulanan itu ya, sukarela itu ya cenderung kadang-kadang gimana lah orang tua atau kurang perhatian atau lupa atau gimana ya, bagian ada yang nggak lancar untuk bulanan itu ya. Ya itulah kan artinya dengan kita bincang ini kita kan tahu ya bagaimana pola manajemen untuk bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas. Itu pasti masalah rewardnya atau punishment-nya, juga masalah apa namanya pembayaran uang sekolahnya per bulan ya. Nah, dan kira-kira ada lagi enggak kepingin besar nih, ada harapan ini kan udah pakai izin ya kan, dan ada sertifikat tamannya enggak? Ada Pak, dari kelurahan ada, dari Kemenak ada, dari Jogja diakui juga. Kami memang menginduk ke Jogja. Ya, berarti kan memang ada sertifikat. Iya. Artinya bisa tamat dari sini dimanfaatkan untuk sekolah, baik ke SMP nanti ya dah jenjang lebih tinggi kan, itu yang secara legalitas kan itu yang diinginkan oleh santriwan-santriwati. Dan harapan yang besar lagi ya Pak? Harapan besar itu lagi ya Pak? Untuk ke depan. Untuk ke depan. Kedepannya ya pengennya anak-anak ini setidaknya paling tidak dalam rumah tangga itu mereka bermanfaat keluarganya. Nah, untuk yang laki-laki bisa mimpin sholat itu yang memang tujuan dakwah kami, bisa mimpin sholat dalam keluarganya yang laki-laki, dan yang untuk yang perempuan setidaknya taat dengan keluarga itu cukup bagi kami. Terus kalau untuk harapan yang lebih besar lagi, setidaknya mereka jadi anak-anak yang soleh-solehah, kemudian kalau dia menjadi pemimpin yang soleh-solehah, jadi dokter yang soleh-solehah, jadi cendekiawan yang soleh-solehah, jadi pejabat yang soleh-solehah. Jadi santriawan, santriwati, udah dengar lah? Nah, apa yang disampaikan Bunda tadi? Betul lah? Kira-kira belajar ngaji di sini, enak? Belajar taksin, nanti ke tapis, itu betul-betul berguna untuk ke depan. Nah, apa jawabnya? Coba lebih kuat. Insya Allah.